Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dalam melaksanakan ibadah puasa yang ke-15. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita sampai pada akhir Ramadan ini. Kenapa? Karena kesehatan adalah maksud kota di atas kepala seseorang, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Artinya apa? Bahwa baru kita sadari bahwa pentingnya yang namanya kesehatan kita butuhkan daripada kena nilasa. Saudara sekalian, pemilu presiden dan legislatif telah berlalu dan insyaallah ketentuan kepemimpinan telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan. Namun dalam pemilihan ini tentunya ada kepemimpinan, ada jabatan yang akan dipikulnya. Saya tak ingat satu kisah di dalam Al-Quran surah Yusuf di Mesir. Nanti sebentar ada perbedaan Yusuf di Mesir, Nabi Yusuf dengan Yusuf di Ukraina. Ketika Nabi Yusuf dipanggil oleh raja, kemudian dikatakan kepadanya bahwa sesungguhnya kamu akan saya berikan pangkat dan jabatan kepadamu. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Bahwa jadikanlah aku bendahara negara Mesir, Hasainul Ardh. Karena sesungguhnya saya sangat pandai menjaga dan memahami. Artinya apa? Kenapa Yusuf meminta jabatan bendahara negara Mesir? Karena dianggap dirinya mampu menjaga keuangan dan mampu pintar mengatur, sehingga diberikanlah sebagai bendahara negara. Ada dua keistimewaan yang diberikan Nabi Yusuf sehingga jabatan ini diberikan kepadanya. Yang pertama, Nabi Yusuf dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Dalam kisah ini dijelaskan di ayat ketika Nabi Yusuf ingin dipenjara, dia mengatakan penjara lebih aku senangi daripada mengikuti keinginannya. Siapa keinginan istri Raja Mesir pada saat itu? Disinilah Nabi Yusuf dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, sehingga penjara lebih disukai dibanding mengikuti keinginan permaisuri Raja Mesir pada saat itu. Dalam sejarahnya, Nabi Yusuf adalah pernah dipenjara kemudian diangkat menjadi pejabat. Beda dengan halnya kita di Indonesia, diangkat jadi pejabat kemudian dipenjara. Di Mesir, Hasainul Ardh, jabatan yang diberikan kepada Nabi Yusuf, salah satu kelebihannya dipenjara dulu kemudian diangkat menjadi pejabat negara. Kita di Indonesia, termasuk Yusuf Jupri,
Jangan sampai ya, diangkat dari pejabat kemudian dipenjara. Ah, itu di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, kerjaan yang kedua ya, yang diberikan oleh Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf alaihissalam ya, memiliki kemampuan dalam jabatan itu. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya, suatu urusan yang diberikan kepada bukan ahlinya, pantasirus sah, maka tunggu kehancurannya. Sehingga Nabi Yusuf memiliki sifat kepemimpinan, sifat patana, amanah, ya, siddiq, ya, dan tabligh. Keempat sifat ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin atau pejabat. Seperti yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa demikian? Karena kepemimpinan itu ya bukan permainan di dalam kehidupan kita, akan tetapi kepemimpinan itu adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan nantinya akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Minimal kita mampu memimpin diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara sekalian sekalian jamaah Duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya pertama adalah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memiliki ilmu dan kemampuan untuk memimpin. Sehingga perbedaan antara kepemimpinan yang ada pada masa Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir diangkat menjadi bendaharawan negara, ya, karena beliau adalah orang yang pernah dipenjara bukan karena kesalahan dirinya, tetapi fitnah dari masyarakat. Ya, berbeda dengan pemimpin atau pejabat-pejabat yang ada di negara kita, diangkat menjadi pemimpin kemudian nantinya akan dimasukkan dalam penjara. Ini satu bahan renungan bagi kita semua untuk melakoni kehidupan kita, aktivitas kita dalam kehidupan pemerintahan dan kehidupan kita di dunia ini. Semoga menjadi berkah kehidupan kita dan selamat kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebenarnya pada hari ini saya juga tadarus, ya, teman saya Hazan, ya, mumpun bukan saya yang imam. Ya, jika seandainya untuk hari ini unggul. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.